Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolres Serang turun langsung menangkap seorang pimpinan Padepokan karena diduga telah mencabuli santriwatinya. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di atas plafon rumah orang tuanya tak jauh dari pondok pesantren tempatnya mengajar di Cikande, Serang, Banten. Penangkapan KH, terduga pelaku tindak asusila yang juga pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak di Serang, Banten berlangsung dramatis. Pelaku yang sempat kabur dan bersembunyi akhirnya berhasil ditangkap di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari pondok pesantren yang dikelolanya di Kampung Badak, Desa Gembor, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Penangkapan bahkan dipimpin langsung Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon rumah untuk mengelabui polisi. KH diduga telah mencabuli salah satu santriwatinya hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Pelaku sudah diamankan oleh Kapolres Serang sendiri, Ajun Komisaris Besar Polisi Condro Sasongko. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Polisi kini terus mendalami apa motif pelaku mencabuli korban, termasuk mencari tahu apakah ada korban lain yang belum melapor. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini sudah terhubung dengan Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Mbak. Baik, Pak, bisa diceritakan bagaimana kronologi penangkapan pelaku, Pak? Baik, jadi pada saat itu kita akan melaksanakan interogasi sekaligus penyelidikan di tempat kejadian perkara. Namun diketahui pelaku sudah kabur. Dari informasi salah satu pemuda yang ada di sana dinyatakan pelaku ini bersembunyi di salah satu plafon warga. Makanya pada saat itu langsung kita amankan, kita bawa ke Polres. Kemudian sekarang statusnya sudah tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Polres Kabupaten Serang. Pada pelaku kita jerat pasal pelindungan kekerasan seksual dan pelindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Demikian Mbak. Ya, Pak Kapolres, bisa diberitahu Pak, siapa sebenarnya korban dari pelaku ini? Jadi korban ini adalah santri yang ada di Padepokan atau pondok pesantren tersebut. Di mana pondok pesantren tersebut sudah beroperasional dari tahun 2012. Sampai dengan saat ini korban yang bisa dibuktikan atau yang terbukti menjadi korban pelecehan seksual atau perbuatan cabul baru ada 3 orang, Mbak. Jadi kemungkinan korban akan bertambah. Masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Oke, berarti ini kasus terungkap karena adanya laporan dari ketiga korban, dan sejak kapan Pak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pimpinan Padepokan? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan kita, baik keterangan saksi korban maupun pelaku, kejadian ini sudah terjadi dari tahun 2021. Jadi korban ini sempat keluar dari pondok pesantren tahun 2022, baru kemudian punya keberanian untuk melaporkan pada beberapa hari terakhir ini. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kapolres, siapa sebenarnya pelaku ini, Pak? Jadi pelaku ini sementara adalah pengajar di pondok pesantren tersebut, sekaligus pimpinan pondok pesantren dan putra dari salah satu pendiri pondok pesantren di sana. Demikian, Mbak. Oke, Pak, apakah dari hasil penyelidikan sementara, apakah akan ada kemungkinan bertambahnya jumlah korban, Pak? Mengingat kayaknya sudah cukup lama ya, 3 tahun yang lalu begitu, 2021. Jadi sampai dengan saat ini baru terdeteksi 3 korban, tapi dimungkinkan masih ada korban-korban yang lainnya. Kita masih melakukan penyelidikan dan mengharap kepada korban-korban yang lainnya untuk melapor, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, Pak Kapolres, ada perkiraankah bertambah jumlah korban-korban yang akan melapor? Ini ada berapa perkiraannya, Pak? Kita
Kalau dari keterangan saksi-saksi di lapangan, kemungkinan lebih dari 3 orang. Tapi ini masih kita dalami, Baik. karena jangka waktunya kan agak terlalu panjang dari tahun 2021. Demikian, Mbak. Oke. Untuk modusnya sendiri bagaimana Pak? Dia kemudian bisa memperdaya para santrinya? Ya, selain memberikan ancaman, jadi modus operandinya adalah suruh mengantarkan kopi di salah satu kamar santri laki-laki, kemudian di sana untuk meminta pijit dan akan dilakukan pengobatan. Mohon maaf, akan saya sampaikan salah satu pengobatannya adalah untuk mengobati jerawat yang di mukanya para santriwati ini dengan cara harus diberikan sperma. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko.